Come, Lord Jesus. Datanglah Tuhan Yesus. This is your time. Ini adalah waktumu Tuhan. This is your season. Ini adalah musimmu Tuhan. Speak, Lord. Bicaralah Tuhan. Your servant hears. Hambamu mendengarkan. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Please Haleluya. be seated. Silakan saudara duduk. You are beautiful. Saudara ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng. You know, when God's people praise God, He dwells in our midst. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Dia tinggal di tengah-tengah kita. Amin. It is a great time. Ini adalah suatu waktu yang indah. It's a great time because God is here. Suatu waktu yang indah karena Tuhan hadir di tempat ini. It's a good time Ini saat yang bagus to praise the Lord. untuk memuji menyembah Tuhan. This is a prophetic time. Ini adalah masa waktu-waktu yang profetik. Can we have the Boleh slide? tampilkan slide. Is it up? Hallelujah. It's a prophetic season. Ini adalah suatu musim yang profetik. We need Masa the yang profetik. prophetic vision. Kita membutuhkan visi yang profetik. When the prophet speaks, Ketika Nabi berbicara, he hears from the Lord. dia memperkatakannya karena dia mendengar dari Tuhan. God speaks today Allah berbicara hari ini through his word. melalui firman-Nya. Many thousand years ago, it Beribu- was prophesied. Beribu-ribu tahun yang lalu telah dinubuatkan. 2,000 years ago, the 2000 Apostle John 2000 tahun yang lalu Rasul Yohanes already showed the revelation of the end times. sudah menunjukkan, mewahyukan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. We are living in the end times. Dan kita saat ini betul-betul tinggal di masa-masa akhir zaman. This is a season like never before. Ini adalah masa-masa yang belum pernah ada sebelumnya. It's an unusual time in history. Dan ini merupakan suatu musim atau suatu masa yang sangat tidak lazim di zaman sekarang ini. If we see the history of the world, Kalau kita melihat sejarah daripada dunia, the last 200 years have seen great changes. dalam 200 tahun terakhir kita boleh melihat begitu banyaknya perubahan. But the last 50 years, Tapi kalau- tremendous time. Tapi kalau kita lihat 50 tahun saja terakhir, 50 tahun terakhir saja, You are using a handphone that could see your friends from all across the world. bayangin saudara, hanya cukup dengan handphone saudara, saudara bisa melihat sahabat saudara di benua lainnya. 20 years ago, we don't do that. 20 tahun yang lalu kita nggak bisa melakukan itu. The last 10 years, you have seen AI come in. Dan kita lihat 10 tahun terakhir kita melihat artificial intelligence artificial yang sudah mulai menguasai dunia ini. And you have seen the world change so Dan tremendously. kita lihat perubahan di dunia ini begitu nyata, begitu dampaknya begitu kelihatan signifikan. If you are living in an agricultural society, Kalau kita tinggal di dalam suatu komunitas atau negara yang agrikultural atau yang usaha agro, agrotech, yes. jadi teknologi agrowisata. And I lived in Thailand half of my time now. Dan saya ini boleh dikatakan saya hidup di Thailand setengah daripada kehidupan saya itu saya tinggal di Thailand. We have Enjoy Foundation about 20 acres of land. Dan di dalam yayasan saya yang dinamakan Enjoy Foundation, kita memiliki 20 ekar daripada lahan. And I say I want to grow rice. Dan misalnya saya mau menanam padi. You know the sticky rice is called khao niao. Nah, saudara tahu beras yang ketan ya? Ketan itu disebut kiao niao. Sticky rice. Ya, ya. kiao And I niao. say we want to start. Dan misalnya kita mau mulai menanam ini. And they call me Achan, not yet, because rain hasn't come. Rainy season, then you start. Dan biasanya saya pasti dinasihatin kalau saya mau nanam, selalu dinasihat, oh jangan sekarang Prof, karena belum waktunya musim hujan, tunggu musim hujan datang. And so, agricultural society look to the seasons. Jadi kalau kita tinggal di dalam suatu masyarakat yang agro, berarti kita mengikuti musim apa? When the rain comes, Ketika hujan itu datang,
it comes like thunder and lightning and falling down like so strong. Nah, ketika musim hujan itu datang, biasanya musim hujan itu bukan hanya hujan saja, tapi petirnya juga, gunturnya juga, dan juga badainya pun kadang-kadang datang bersama dengan hujan. So in May we have the former rain, the first rain. Jadi di bulan Mei biasanya kita mengalami namanya hujan awal. And then they start planting. Dan setelah hujan awal, musim hujan awal itu terjadi, disitulah petani-petani mulai menanam, bercocok tanam. But in September, October is the latter rain. Nah, tapi pada saat mulai September, bulan September dan Oktober itu masuk ke yang namanya musim hujan akhir. And you will see that Thailand floods will happen, even in Bangkok and Chiang Mai. Dan biasanya bulan-bulan seperti itu bulan-bulan banjir, bahkan di Bangkok sekalian, kota metropolis itu bisa banjir, saudara. And when it rains, it really pours and there will be floods. Dan kalau di Thailand itu yang namanya hujan, betul-betul sampai banjir. Brothers and sisters, we are seeing the outpouring of the Holy Spirit in the latter rain. Dan sama seperti di dalam kerohanian, saudara, kita juga sedang melihat yaitu namanya hujan akhir daripada pencurahan Roh Kudus yang terjadi di musim akhir ini. We see the Pentecostal movement 100 years ago, 150, that's the former rain. Nah, kalau kita melihat seperti yang kita dengar bahwa ada pergerakan Pentakosta 100 tahun yang lalu, itu disebut kegerakan hujan awal. But the hujan that is coming up Tapi saudara, hujan yang akan datang ini, is like never before. ini akan menjadi pencurahan Roh Kudus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. I want you to be ready for the rain of rains, the So- mother of rain. Saya mau saudara untuk mempersiapkan diri untuk menerima yang namanya hujan dari segala hujan, saudara. And when this big rain comes, you see the Holy Spirit poured out, people will be falling down and calling on the name of the Lord. Dan ketika hujan akhir ini turun, hujan yang dahsyat ini turun, kita lihat pencurahan Roh Kudus akan terjadi besar-besaran dan orang akan mulai berseru kepada nama Yesus. God changed time, Tuhan sedang mengubah waktunya and seasons are in His hand. dan musim itu ada di tangan Tuhan. This is the season of the latter rain. Dan saat-saat ini, masa-masa ini masa-masa dari hujan akhir, saudara. When we say there will be rain today in the morning, rain came. Ketika kita berkata akan ada hujan di pagi hari, hujan datang. And rain will come in the Holy Spirit. Dan hujan itu datang di dalam bentuk suatu pencurahan daripada Roh Kudus. In the agricultural society, Di they dalam- look to the sky. Di dalam masyarakat yang agrikultur, saudara ya, mereka selalu melihat ke langit, melihat tanda-tanda look- di langit. At the stars and the moons and the signs of the time. Nah, mereka selalu melihat tanda-tanda di langit, bulan, bintang, matahari, saudara. And Jesus say, you can look at the signs in the sky. Can you not see the sign that is already here? Tapi saudara tahu, Yesus pernah berkata, kamu bisa melihat tanda-tanda di langit. Kenapa kau tidak bisa melihat tanda-tanda kedatangan anak Tuhan kembali kedua? When Jesus was born, there was the star over Bethlehem. Saudara tahu ketika Yesus lahir di Bethlehem ada suatu tanda yaitu bintang di langit pas di atas daripada di mana Yesus lahir. When Jesus comes again, there'll be cosmic signs over the skies. Percayalah saudara, ketika Yesus datang kembali kedua akan banyak tanda-tanda di langit secara kosmik, saudara, yang akan You have seen- dikasih lihat oleh Tuhan. You have seen eclipse over USA and solar eclipse in different parts of the Saudara, world. kita baru aja melihat berita di mana ada suatu gerhana matahari, gerhana bulan total yang terjadi di Amerika dan di negara-negara lainnya, saudara. You will see signs of earthquakes and pestilence and famines and troubles and conflict. Dan saudara tahu salah satu tanda akhir zaman kita akan mendengar dan melihat yang namanya gempa bumi, yang namanya konflik, yang ditambah goncangan-goncangan di alam, saudara, dan di bumi. When prophetic time and season comes, the prophetic vision of God is here. Ketika masa-masa profetik itu datang, saudara,
Maka dari itu kata-kata profetik, tanda-tanda profetik juga ini akan menyertai. And God's divine plan and purposes are that all will be saved. Nah, saudara, rencana awal Tuhan, saudara, rencana dan tujuan maksud Tuhan adalah keselamatan bagi seluruh umat manusia. He is not slow in coming. Dan saudara tahu dia tidak berlambat-lambat dalam datang ke dalam kedatangan yang But he kedua. is not willing that any should perish. Nah, saudara, tetapi kerinduan hati Tuhan, dia tidak mau semua manusia itu binasa. He is not willing for your father, your mother to perish. Dia tidak rela kalau orang tua saudara atau sahabat saudara itu binasa tanpa mengenal Tuhan. He is not willing for your children to be unsaved. Dan dia juga tidak rela kalau anak-anak saudara itu tidak diselamatkan. He is not willing that your neighbor and your friend will go to hell. Bahkan juga dia tidak rela kalau tetangga saudara atau sahabat saudara itu pergi ke neraka. God's purposes will be fulfilled in due time. Dan tujuan Tuhan itu pasti digenapi menurut sesuai dengan waktunya Tuhan. But in our lifetime, we look towards the coming of the Lord Jesus. Nah, ketika kita mempersiapkan kedatangan kembali yang ke Tuhan yang kedua, kita selalu melihat tanda. I believe Jesus is coming soon. Saya sangat percaya Yesus datang sudah sangat dekat, saudara, untuk kedatangan Tuhan not kedua only kali. soon, is very, very, very soon. Dan bukan hanya waktunya dekat, saudara, waktunya sudah sangat dekat untuk kedatangan Tuhan kembali. And when He comes, Dan ketika dia datang, the world will finish its course. dan dikatakan ketika Tuhan datang, waktu bumi ini sudah selesai. All natural cycle Dan segala sesuatu yang bersifat alami itu will change. akan berubah. There will be a great transformation. Akan ada suatu perubahan yang sangat besar. There will Transformasi be yang besar. the revelation of the new kingdom of God. Dan pewahyuan akan kerajaan Allah itu akan dinyatakan. And if you want to know what will happen, Dan kalau saudara ingin tahu apa yang akan terjadi, the Bible already tell you the great mystery. Alkitab sudah menyatakan kepada saudara suatu misteri yang besar. Mystery of Babylon, for example. Contohnya misteri daripada Babilonia. And the collapse of the world economy. Dan juga keruntuhan daripada sistem ekonomi dunia. The coming of the beast that will control the world. Dan juga kedatangan binatang yang akan menguasai dunia. The clash of the civilizations. Dan juga percekcokan atau konflik di antara sesuku dan bangsa. My Israeli friend always say Israel is God's time clock. Nah, teman saya yang orang Israel selalu berkata kepada saya, If you ini look at Israel, it's more dangerous now than a year ago. ya, teman saya yang orang Israel itu berkata bahwa Israel itu seperti jamnya Tuhan. Jadi apa yang terjadi di Israel itu seperti suatu tanda. Dan sekarang ini Israel ini menjadi masa-masa yang sangat genting di Israel. This morning, I was reading the news and it says Jordan has shot down an Iranian missile aimed at Israel. Nah saudara, baru tadi pagi saya baca berita bahwa negara Yordan, saudara, baru saja menembak jatuh rudal yang diterbangkan, yang diserang oleh Iran kepada Israel itu dijatuhkan sama negara Yordan. I don't know whether the news is true, but the question here is the conflict is intensifying. Nah, saya nggak tahu apakah berita itu benar atau tidak, tapi kalau itu betul, saudara, berarti konflik ini intensitasnya semakin naik, saudara. If Iran shoots at Israel, what will US do? Nah, dikatakan ketika Iran menyerang Israel, apa yang akan negara Amerika lakukan? If US makes the move, what will Russia do? Dan kalau Amerika tiba-tiba ikut campur dalam perang ini, masuk di dalamnya, apa yang akan dilakukan oleh negara Rusia? If Russia intensify, would China join in? Dan kalau Rusia nanti ikut campur juga membela, apakah negara Cina tidak ikut campur If juga? China join in, where will India be? Nah, kalau Cina bergabung juga di dalam konflik ini, India bisa jadi diikut-ikutan.
The Bible says there will be wars and rumors of war. Saudara tahu Alkitab sudah berkata bahwa akan ada perang dan juga kabar-kabar tentang perang. We don't know what will happen to Taiwan. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi sama Taiwan. We don't know what will happen. Kita juga tidak akan tahu apa yang But terjadi. God knows. Tapi Tuhan tahu. Okay? It saudara. is a dangerous time. Nah, sekarang ini kita sedang tinggal di masa-masa yang sangat bahaya. But we are destined, you and I, for such a time as this. Tapi saudara tahu, saudara ini saat ini ada untuk saat-saat masa ini Tuhan sudah ciptakan saudara untuk masa-masa sekarang ini. God is not willing that any should perish. Dan Tuhan tidak rela untuk umatnya binasa tanpa mengenal Tuhan. He is restoring to himself a people pure and holy. Dia sedang merestorasikan, mengumpulkan anak-anaknya yang kudus dan yang suci. How does he do that? Nah, bagaimana dia melakukannya itu? He is showing his power and his natural. The disasters are demonstration of God just swinging his hand, and the wind and the sea will obey him. Dan saudara, kalau kita lihat tanda-tanda yang sedang terjadi secara bencana alam saudara ya, itu seperti suatu tanda di mana Allah cukup dengan menghelakkan tangannya dan bisa lihat terjadi angin, ombak dan bencana dan segala macam saudara. Even the insects will join in the army as in the book of Joel. Nah saudara, bahkan dikatakan di kitab Yoel itu serangga ya, suatu hama yang akan ikut bersama-sama bergerak. But if you read the book of Joel, it's a book of hope. Tapi saudara, kalau saudara membaca kitab Yoel, itu bicara tentang kitab pengharapan. There will be more disasters coming. There will be natural disaster like tsunami. Kita akan banyak mendengar berita tentang akan banyak bencana-bencana alam seperti tsunami dan yang lain-lain. There will be earthquake, there will be SARS, and there will be COVID-19 and 2021 COVID. Akan ada hama, bencana alam saudara, termasuk pandemi COVID-19, nanti ada lagi COVID-20, 21, nggak tahu seterusnya. But don't worry. Tapi jangan khawatir saudara. The Bible says, let not your heart be troubled. Alkitab berkata, janganlah hatimu khawatir. This is just the beginning Ini of adalah sorrows. baru awal daripada akhir. The clash of the Di civilization. mana akan ada banyak perseteruan antara bangsa dengan bangsa. And yet, God's hope is that in the book of Israel, He restores the people. Dan bahkan tapi Allah mempunyai suatu kerinduan untuk semua umatnya direstorasi dan dipulihkan. The book of Joel ends that multitudes are in the valley of decision. Dan dikatakan di dalam kitab Yoel akan banyak berbondong-bondong orang yang akan ada di lembah-lembah untuk membuat suatu keputusan yang penting. But it says the Lord is near in the valley of decision. Dan dikatakan di saat itulah Tuhan dekat kepada mereka-mereka yang sedang bergumul untuk mengambil suatu keputusan. God is not willing that any should perish. Tuhan tidak rela untuk satu orang pun binasa. He poured out His grace, His love, and that's in the person of the Holy Spirit. Dan Allah itu, maka itu Allah mencurahkan kuasanya, urapannya dalam bentuk Roh Kudus, pribadinya Roh Kudus. Don't worry because we see what is going on, we know God's hand is there. Nah kalau kita melihat segala sesuatu berita-berita yang buruk ini, saudara nggak usah khawatir karena saudara disitulah tangan Tuhan bekerja. When we move in faith with God's great move, Kalau kita bergerak dengan iman dan bersama-sama dengan Tuhan, we align together with God. kita memposisikan dirinya paralel dengan Tuhan, We will not fear evil. kita tidak akan takut oleh iblis saudara. Evil will increase. Mungkin iblis akan bertambah-tambah. People's sin will be- Kejahatan mungkin bertambah-tambah dan and semakin they banyak will orang not be berbuat dosa. ashamed of it. Dan mungkin banyak orang semakin bertambah berbuat dosa, bahkan mereka bangga, tidak malu ketika berbuat dosa. There will be more and more wickedness. Dan akan banyak kedegilan, kejahatan demi kejahatan yang akan terjadi di bumi ini.
And the wickedness is in high places. Dan kejahatan-kejahatan ini ada di tempat-tempat yang tinggi, saudara. Di dalam That's why we posisi-posisi yang are asked to tertinggi, tempat pray. tinggi. We are asked to pray for the rulers, for the government, for the president, for the prime ministers. Maka dari itu saudara, kita sebagai gereja perlu terus mendoakan untuk pemimpin-pemimpin kita. Para penguasa-penguasa di dunia ini yang perlu kita doakan. Pemimpin, presiden kita, Perdana Menteri, siapapun saudara. We pray Kita berdoa for God's mercy and grace. supaya Tuhan mencurahkan perkenanannya, belas kasihannya buat mereka. And I tell you that when wickedness increase, God's grace will abound. Nah saudara, meskipun kejahatan semakin bertambah-tambah, tapi kasih karunia Tuhan bagi kita akan terus bertambah-tambah, saudara. Amin. And when the love of God comes out, Dan ketika kasih Allah itu melanda, keluar, and when the Spirit of God fills the earth, dan ketika Roh Kudus itu memenuhi bumi, you will see many, many, many people coming to Jesus. dan dari situ kita akan Hallelujah. melihat banyak jiwa-jiwa You believe. yang bertobat, yang menerima You Tuhan believe. Yesus. Saudara percaya? That this is a great harvest Saudara time. percaya nggak bahwa masa-masa penuaian jiwa besar-besaran terjadi, saudara? This is like the time of Noah. He will be preaching repentance. Ini akan seperti masa-masa Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh berkhotbah tentang kepertobatan, keselamatan. You must proclaim that the kingdom of God has come. Saudara, kita harus memberitakan kabar kerajaan Injil sudah datang. Because you and I pray the Lord's Prayer, thy kingdom come on earth as Saya- it is in heaven. Saya percaya kita semua pernah berdoa doa Bapa kami, dia jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Turn to the Lord today. Berpalinglah kembali kepada Tuhan. I believe God's Spirit is poured out in North Thailand. Saya percaya Tuhan juga mencurahkan rohnya di negara Thailand. We have a prayer tower and we proclaim to the north, to the south, to the east, to the west of Thailand. Kita ada menara doa di sana dan kita selalu berdoa mengklaim saudara utara, timur, barat dan selatan Thailand untuk dimenangkan. We proclaim that the light of Christ has come. Kita memproklamirkan bahwa terang Tuhan telah datang kepada Thailand. We pray repentance for Kita the village. berdoa untuk pertobatan bagi Thailand. Not just the headmen coming to the Lord. Bukan hanya para pemimpin yang datang bertobat kepada Tuhan, The children, the women coming to the Lord. tapi juga anak-anak, orang tua, ibu-ibu, anak-anak semua datang kepada Tuhan. The joy of the Lord will flood the earth. Dan sukacita Tuhan itu akan membanjiri bumi. That's why we call it Joy Foundation. Maka dari itu yayasan saya disebut Yayasan Joy, Yayasan Sukacita. When you turn from your sin and come to the grace of God, Ketika kita berpaling dari hidup kita yang penuh dosa dan kembali kepada Tuhan, there is joy and rejoicing. akan ada sukacita dan kesukaan. There is the grace of God poured out. Itulah sukacita Allah, kemuliaan Allah, Roh Kudus yang dicurahkan atas umatnya. And the grace of God will bring people to freedom. Dan kasih karunia Allah akan membawa umat Tuhan kepada kemerdekaan. When the Son of Man set you free, you will be free. Ketika anak manusia membebaskanmu, engkau benar-benar merdeka. You must proclaim freedom to Kita your harus family. memproklamirkan kemerdekaan bagi keluarga-keluarga kita. You must proclaim freedom to your country. Kita harus memperkatakan kemerdekaan bagi negara kita. God is going to bless Indonesia. Allah akan memberkati Indonesia. Indonesia will be set free. Indonesia akan dimerdekakan. Batam will be set free. Batam akan dimerdekakan. Free from the bondage of sin. Dimerdekakan dari ikatan dosa. Free from the bondage of the evil one. Dibebaskan, dimerdekakan dari orang-orang jahat. Let faith arise. Biarlah iman bangkit. Let grace abound. Dan biarlah kasih karunia itu bertambah-tambah. Lest the wrath of God, the judgment of God come. Supaya murka Allah itu tidak turun atas negara ini. You know, in the Bible, there are 3 phases in the human history. Nah saudara, di Alkitab itu ada 3 fase daripada kehidupan manusia. The theologians tell us from the time of Adam
to the time of Moses Jadi fase yang pertama itu dari masa Adam kepada masa Musa, is about 2,000 years. kira-kira 2000 tahun, saudara. From the time of Moses to the time of Jesus, Dari masanya Musa kepada masanya Yesus itu it's about 2,000 juga years. kira-kira 2000 tahun. And then from the time of Jesus till now, Dan bahkan mulai dari masa Yesus sampai sekarang ini, how many years are there? kira-kira sudah berapa tahun, saudara? About 2,000 years. 2000 tahun juga. About 2,000 and more years, Dan 2000 plus lah ya. because the grace of God extends the time. Saudara tahu kenapa ada plusnya? Karena ada kasih karunia Allah yang terus ditambah-tambahkan. But the time of grace will come to an Tapi end. saudara tahu waktu kasih karunia ini, masa kasih karunia ini akan berakhir. And when grace ends, Dan ketika kasih karunia ini berakhir dan berhenti, justice and judgment comes. penghakiman dan keadilan itu akan terjadi atas bumi. The Bible talk about the winepress pressing on the grapes. Nah, Alkitab berkata tentang pengirikan anggur, di mana orang yang sedang mengirik anggur, saudara. And you see the grape juice coming Dan down. ketika orang sedang mengirik anggur dengan batu kilangan, kita melihat anggur, jus anggur itu keluar dari tempat pengirikan anggur itu. It is the grapes of God's wrath. Dan itu gambarnya, perumpamannya adalah seperti murka Allah yang mengalir, seperti jus anggur itu mengalir, demikianlah murka Allah itu akan mengalir. Before the angel comes in the judgment day, Sebelum malaikat-malaikat Tuhan datang di dalam masa-masa penghakiman, the angel will come at the end of the age. That's what the Bible says. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan itu akan datang di akhir masanya itu. And harvest, for it is ripe. Dan ketika musimnya telah tiba, musim penuaian telah tiba, malaikat akan menuai banyak-banyak jiwa. This is harvest time. Inilah masa-masa penuaian, saudara. This is the good news. Ini adalah berita kabar baik, But there will be the bad news. tapi akan ada kabar buruknya juga. Bad news is if you do not come to grace of God, you will be judged. Kabar buruknya adalah kalau saudara tidak datang kembali ke Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya penghakiman. If anyone hears God's word and do not turn from their sin, Kalau saudara yang mendengar firman Tuhan ini dan tidak mau meninggalkan kehidupan dosanya, because the Bible says, he is already judged. dan Alkitab berkata bahwa orang itu sebetulnya sudah dihakimi. He is already condemned. Dan orang itu sudah dihukum. God so loved the world Allah begitu besar kasih karunia that he Allah. gave his only begotten son, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mencurahkan anaknya yang tunggal. that whoever believes in him Hingga barang siapa yang percaya kepada dia, will not die but have eternal life. tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. The next verse says, whoever believes not Di ayat berikutnya dikatakan barang siapa tidak percaya is condemned. akan dihukum. He is already condemned. Dia sudah dihukum. But if he turns to the grace of God, Tapi ketika dia kembali kepada kasih karunia Tuhan, turn from sin, tinggalkan kehidupan dosamu itu, he will live. saudara akan hidup. That's the great news. Itu kabar baik. God wants godly lives. Allah mengingini kita mempunyai kehidupan yang ilahi, kehidupan yang kudus. A godly person is when God lives in him. Orang yang kudus atau orang yang manusia ilahi itu hidup karena Allah, akan hidup kudus karena Allah hidup di dalam dia. You are told to turn from ungodliness. Kita sudah tahu dinasihati oleh Tuhan, tinggalkan kehidupan dosamu To live self-controlled, upright, and godly untuk lives. meninggalkan kehidupan dosa itu dan hiduplah kudus dan suci berkenan kepada Tuhan. Who is the one who God loves? Siapa yang Tuhan kasihi? He says, if you love me, keep my commandment. Yesus berkata dalam firman-Nya, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan memegang perintah-perintahku. And he says, go into all the world Dan Yesus berkata, pergilah sampai ke seluruh bangsa penjuru bumi.
to preach the good news. untuk memberitakan kabar baik. Where is your world? Nah, dunia saudara di mana saat ini? Did you go into all the world? Apakah saudara sudah pergi ke penjuru dunia Or saudara some of the world? atau sebagian daripada penjuru dunia Or saudara none of the world? atau tidak sama sekali? You are a faithful steward if you believe and obey. Saudara ada hamba yang taat dan setia kalau saudara taat dan setia. The Bible says the faithful steward Dikatakan bahwa Tuhan berkata di dalam perumpamaan hamba yang setia, will provide for his household. dia akan menyediakan bagi keluarga-keluarganya. The soldier that is obedient Tentara yang taat, is prepared for hardship. tentara yang taat adalah tentara yang dipersiapkan untuk masa-masa yang sulit. I see Batam, the life now is getting very comfortable. Saya lihat Batam ini sekarang kehidupannya makin nyaman. You have many shopping areas. Sekarang sudah banyak mall-mall. But if you want to be in God's army, Tapi kalau saudara ingin berada di tentaranya Tuhan, you must be prepared to fight the good fight. saudara harus bersiapkan diri untuk melakukan pertandingan dengan baik. You must Melewati pertandingan dengan lay baik. aside all the things that weigh you down. Saudara harus melepaskan semua yang menghalangi atau yang membebani saudara. God is preparing the great army. Tuhan sedang mempersiapkan suatu pasukan tentara elit, saudara. Are you standing with God? Apakah saudara berdiri bersama-sama dengan Tuhan? You know that the people who run the marathon, Saudara tahu orang yang lari maraton, they must run with the prize in mind. mereka berlari dengan pikiran mereka tertuju kepada hadiah yang akan mereka terima. You must have endurance to go the long haul. Mereka harus memiliki yang namanya kegigihan atau ketabahan dalam terus berlari. You must run with the prize in mind, the end point. Dan ketika saudara berlari dalam kehidupan saudara, saudara berlari dengan tujuan saudara kepada hadiah yang akan saudara terima, upah yang akan saudara terima. Jesus, for the glory that is before him, Nah, Yesus dari kemuliaan yang tersedia bagi Yesus, he endured the cross. karena kemuliaan itulah dia melakukan penderitaan sampai taat di kayu salib, saudara. The end times is going to be stressful and the tribulation is going to be harsh. Saya mau kasih tahu kepada saudara, di akhir zaman ini masa-masa akan semakin sulit dan kesukaran akan semakin bertambah. Are you ready for the persecution? Dan saya mau tanya, apakah saudara siap mengalami yang namanya persekusi atau ujian dari iman saudara? You must prepare yourself, but you must also prepare your family. Saudara harus mempersiapkan diri saudara, tapi saudara juga harus mempersiapkan keluarga saudara juga. You must prepare your family, but you must also prepare your church. Saudara harus mempersiapkan diri saudara juga, tapi saudara juga harus mempersiapkan gereja saudara juga. It is in the body of believers. Di dalam tubuh Kristus inilah orang-orang percaya. It's in the community that you will survive. Di dalam suatu komunitas tubuh Kristus, di dalam suatu komunitas orang-orang percaya kita bisa bertahan, saudara. You must have love one for another. Saudara harus memiliki kasih satu dengan yang lain sesama Kristus, sesama Then Kristen. you will survive. Dan saudara bisa bertahan melalui masa-masa sulit ini. I believe you are the overcomer. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. And the people who overcome, Orang-orang yang mengalahkan, love not their lives unto death. orang-orang yang seorang pemenang, orang-orang yang pemenang adalah orang-orang yang tidak peduli sama hidup dia sendiri. They know the experience of God. Mereka karena sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan. They hold on by faith. Mereka berpegang kepada Tuhan dengan They look- iman mereka. They look to Jesus. Mereka memandang Yesus, berfokus kepada Yesus. When I was in the university, Waktu saya di universitas, saudara, one day I came home waktu itu setelah dari universitas saya pulang ke rumah. after sending in my paper. Ketika saya sudah masukin hasil ujian saya,
And I did tugas-tugas not, saya. I have not slept for 36 hours. Nah saudara, waktu saya di universitas itu saya ada tugas dan saya waktu masukin tugas itu saudara, saya tidak tidur sampai 36 jam. 36. And when I reached home, I just fell asleep. Dan saking capeknya saudara karena tidak tidur 36 jam itu, sampai di rumah saya langsung tidur. And I had a dream. Dan saat itu saya dapat mimpi. I don't know whether it's a dream or a vision. Saya tidak tahu apakah itu mimpi atau suatu penglihatan atau visi. But I dreamt I was climbing a ladder. Dan di mimpi itu saya sedang menaiki tangga. And I was climbing higher and higher. Dan saya menaiki tangga itu semakin tinggi dan semakin tinggi. And as I go higher, it reached the clouds. Dan saking tingginya saudara, tiba-tiba saya sudah sampai di awan-awan. And then in the dream, I felt that the ladder was very slippery, very wet. Dan ketika sudah sampai di awan-awan, saya temukan bahwa tangganya itu semakin licin karena basah mungkin. And when I climbed so high, it became very dark. Dan semakin tinggi saya di awan-awan itu semakin gelap. And I could not see the ladder, but I say, I must hold on to the ladder. Dan di mimpi itu semakin gelap sehingga saya tidak bisa lihat tangga itu lagi. Tapi saya selalu berkata bahwa saya harus berpegang sama tangga ini. And then suddenly it was very bright. Dan tiba-tiba saudara begitu terang, menjadi sangat terang. And then in the dream I say, Jesus. Dan saya di mimpi itu saya berkata, Yesus. And you know, Jesus was encouraging me. Dan saat itu Yesus menguatkan saya. He says, hold on to me. Dan Yesus menguatkan saya, katakan terus pegang saya. Hold on when it's difficult. Pegang saya ketika kau mengalami kesulitan. Hold on when you cannot see. Pegang saya ketika kau tidak bisa melihat apa-apa. Hold on when it's dangerous. Pegang saya ketika itu menjadi suatu situasi yang sangat bahaya. Hold on when it's darkness. Pegang saya ketika itu begitu gelap, tidak bisa dilihat. And you will overcome. Dan kau akan melewatinya. I believe you will overcome. Saya percaya saudara akan melewatinya juga. Hold on to Jesus. Berpeganglah kepada Yesus. Hold on to Jesus. Berpeganglah kepada Yesus. And He will show you His great love. Dan Dia akan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada You know, saudara. when in the dream, when I see Jesus, everything, all the trouble went away. Saudara tahu di mimpi saya itu ketika saya melihat Yesus, tiba-tiba masalah saya semua hilang saudara. And Kayak this is a hilang begitu. testimony that God loves you. Dan ini ada suatu kesaksian bahwa bagaimana Tuhan begitu mengasihi saudara. He is always with you even through the most difficult Bahwa time. Tuhan selalu bersama-sama dengan saudara meskipun di masa-masa sulit sekalipun, di masa-masa gelap sekalipun. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So, we have here sowing and reaping. Nah, di sini slide dikatakan menabur dan menuai. You know, we start the farm in Thailand. Saudara, kita memulai pertanian di Thailand. So I begin to learn to drive even the tractor. Jadi saya belajar untuk mengendarai truk saudara, traktor. I will use the cangkol and I will till the land. Jadi saya mulai belajar banyak hal, mulai dari bawa traktor, mencangkul saudara, mulai bercocok tanam. Hallelujah. And so if you realize that life is in God's hand, Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan, then you will realize that you will be overcomer. kalau kita menyadari bahwa hidup kita di tangan Tuhan, kita ada menjadi orang-orang pemenang, Because saudara. Jesus overcame. Karena Yesus sudah menang. Okay. My slides here is different from there, so I have to go back. Sorry, huh? And so, how does Jesus respond to you? Nah, bagaimana Yesus meresponi saudara? Jesus respond to you when you hold on by faith in His word. Saudara, Tuhan akan meresponi saudara ketika saudara berpegang kepada Dia You must melalui live. firman-Nya. You must live with the Logos word.
Nah, kita harus hidup menghidupi firman Tuhan. You must know the word of God in your heart, because there will come a time where the word of God is not found. Nah, saudara, kita perlu memiliki firman Tuhan karena kita akan mengalami yang namanya masa-masa di mana firman Tuhan itu menjadi kebutuhan buat kita. Without His word, you cannot live. Saudara, tanpa firman itu kita tidak bisa hidup. You must fill your heart and your mind with the word of God. Nah, kita harus menyatukan hati kita, pikiran kita dengan firman-Nya. And you must hold on to God's promises. Dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. And live with the Rhema word. Dan hiduplah melalui rema, firman Tuhan yang rema itu dalam kehidupan kita. The life of a farmer is very difficult. Hidup seorang petani itu tidak mudah, saudara, sangat sulit. And when I was unable to deal with it, Waktu saya mulai stres, saudara, tidak bisa menghandle masalah ini, I asked the Lord what to do. saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak sanggup lagi, apa yang harus saya lakukan? So for 3 days, I fasted and prayed. Dan selama 3 hari, saudara, saya berdoa dan berpuasa. And on the 3rd day, Dan hari ketiga, saudara, the Lord's word came to me. firman Tuhan datang kepada saya. I will provide. Dikatakan bahwa aku akan menyediakan. After that, I was so joyful. Setelah dapat firman itu, saya sukacita sekali, saudara. I said, Lord, you say it, I will do it. Dan Tuhan, karena Engkau memperkatakannya, aku akan melakukannya. If you provide, I will go forward. Kalau Engkau menyediakannya, aku akan berjalan terus. And if you don't provide, we close shop. Kalau Engkau tidak menyediakan, kita akan tutup. Because I count your word as true. Karena aku memperhitungkan firman-Mu itu sebagai suatu kebenaran. I live on your promises. Aku hidup dari kebenaran firman Tuhan, We dari must janji live Tuhan. in God's Rhema word. Kita harus hidup berdasar di atas remanya Tuhan. We must live in the Spirit. Kita harus hidup dalam roh. The Bible says if you walk in the Spirit, you have life. Dikatakan firman Tuhan kata kalau kau berjalan di dalam roh, kau akan memiliki kehidupan. If you walk in the Spirit, you have power. Kalau kau hidup di dalam roh, kau akan memiliki kuasa. If you walk in the Spirit, you have the anointing presence of God. Kalau kau berjalan di dalam roh, kau akan memiliki urapan dan kuasa sukacita daripada You will Tuhan. not fear any evil. Kau tidak akan takut terhadap segala kejahatan. There will be oppositions. Akan ada perlawanan, saudara. There will be evil. Akan ada kejahatan. But we overcome Tapi kita akan mengalahkannya with the blood of Christ. oleh karena darah anak domba. We overcome Kita mengalahkannya with our testimony. dengan kesaksian hidup kita. And we overcome Dan kita mengalahkannya because we love one another. karena kita mengasihi satu dengan yang And you are the lain. overcomer. Dan kita adalah orang-orang yang mengalahkan, saudara, yang menang. Because the Spirit of God lives in you. Karena roh Allah ada di dalam saudara, maka saudara menjadi orang pemenang. This is a very, very special time. Ini adalah masa-masa yang sangat spesial, saudara. This is a very, very special church. Ini adalah gereja yang sangat spesial, saudara. The Lord showed me that this is a faithful church. Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa gereja ini adalah gereja yang setia. You read the book of Revelation. Saudara baca di kitab Wahyu God's Spirit was speaking to the churches. bahwa di mana roh Allah mulai berbicara kepada gereja-gereja. And there is that faithful church. Dan di situ ada satu gereja dikatakan gereja yang setia. You stand up in faith. Saudara, kita menonjol oleh karena kita setia. You are very special. Saudara sangat spesial. And therefore, you are a people called of God. Maka itu saudara adalah orang-orang yang dipanggil sebagai anak-anak Allah. I like you to stand. Saya mau kita semua bangkit berdiri. And I like you to call upon God. Dan saya mau saudara berseru kepada Tuhan. Renew a vision. Minta perbarui daripada visimu. Renew the vision of God's love for you. Biar kita meminta suatu pewahyuan, suatu pembaharuan terhadap visi tentang kasih kita kepada Tuhan. Renew a vision Biar itu visi yang diperbarui. of God's call for all mankind to be saved. Di mana visi yang menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk seluruh manusia diselamatkan. Say, I am unique
and special. Mari kita katakan kepada Tuhan, aku adalah spesial dan unik. I am unique and special. Saya adalah unik dan spesial. I will fulfill God's destiny. Aku akan memenuhi tujuan daripada Allah. I will fulfill God's call in my life. Aku akan memenuhi panggilan Tuhan atas hidupku. My church will fulfill God's grace and great commission. Gerejaku akan memenuhi kasih karunia dan mandat Allah. We are prepared for the glorious return. Yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan dengan yang mulia. The glorious return of Yeshua HaMashiach Adonai. Kedatangan daripada Yeshua HaMashiach Adonai yang penuh dengan kemuliaan. Come, Lord Jesus. Datanglah Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya.